Itulah yang membuat ada kekuatan buat gua. Dan anak gua yang di pesantren yang bikin gua kuat dan gua ngelihat keadaan gua yang dulu jelek, sekarang insya Allah gua perbaikin lagi. Oke, butuh waktu berapa lama untuk bisa bangkit sampai di titik ini? Atika sempat down banget ya waktu itu ya, sempat hilang. Oke. Gua sampai 2 tahun, 1,5 tahun ini gua down, gua punya utang. Gue sampai punya utang untuk mengebelain usaha gue. Kenapa gue punya utang? Karena kemarin waktu rame usaha gue beliin aset rumah, gue beliin aset kebun, gue beliin aset mobil, gue beliin anak-anak gue pada kuliah, pada nyantren, semuanya dari hasil keringat gue. Dan di saat gue lagi dihancurin orang dan warung gue hancur-hancuran, gue pengen memperbaiki warung gue akhirnya minjem duit ke bank sampai 250 juta. 4 bulan gue pernah diomelin sama orang bank, tapi alhamdulillah sekarang gue udah mulai bangkit kembali. Apa yang bikin akhirnya abang sendiri bangkit? Mungkin ada sosok siapa yang akhirnya oke, gue harus bangkit dari keterpurukan yang kemarin? Istri gue yang selalu doain gue. Setiap tahajud dia doain gue, subuh doain gue. Dia nggak pernah berhenti doain gue. Cuman istri gue yang selalu gue inget-inget. Karena dia orang kaya, istri gue orang kaya, bandanya banyak, tapi dia nggak mau ngikutin gue. Disitulah yang membuat ada kekuatan buat gue. Dan anak gue yang di pesantren yang bikin gue kuat dan gue beratnya seperti apa sih bang? Berat banget karena gue banyak berhentiin orang dari 13 anak buah gue, bukan anak buah ya, keluarga gue, anak yatim, terus ada janda-janda, 9 orang gue pecat. Sekarang tinggal 4 orang. Dan lo di situ ngebuktiin bahwa gue tantrum karena gue memperbaiki karena gue pengen harga diri gue jangan injek-injek gitu kan. Karena di situ banyak orang-orang yang gue bakal rangkul, yang gue kasih makan, yang ada kerja di warung gue. Dan sekarang lu puas, 9 orang udah berhenti kerja, dan itu dosa-dosa lu yang ngancurin gue. Bang, maaf bang, mungkin ada komunikasi lagi ya bang dengan putri viewer yang pernah review jelek abang itu? Nggak ada. Kita terakhir di Denny Sumargo. Terus kita terakhir juga di podcastnya seseorang sama Juju juga kita udah damai, sama Kadelbu juga kita udah damai, dan di sini tinggal gue yang ngerasain dampaknya. Dampaknya itu gue rasain 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Pokoknya 1,5 tahun itu gue terpuruk. Yang 5 bulannya itu gue ya udah bangkit dikit. Lu tau nggak? Dari gue dapat duit itu paling dikit 10 juta. Gue pernah ngedapetin duit 250.000 sehari, dan anak gue yang gue empanin itu ada 6 orang. Gue gaji dari mana? Gue dari hasil syuting acara-acara manggung. Alhamdulillah kemarin gue kebetulan belum lama ini kan gue dapat tawaran dari jadi host tuh di TV swasta. Pertama 17 episode, terus lanjut 26 episode, dan lanjut lagi 30 episode. Alhamdulillah dari situ gue bisa ngebelain saudara gue bisa gaji, gue bisa bayar utang bank, gue bisa gaji karyawan gua, saudara-saudara. Sekarang berarti akan selektif menerima food vlogger atau food reviewer gitu bang? Tetap gua ambil vlogger dari manapun juga, siapapun dia, sekalipun Kadelbu, sekalipun Juju, tetap gua suruh mampir ke warung gua. Tapi satu syarat, lu harus masak bareng gua. Kalau lu udah bisa masak, lu udah tahu semua masakan, dan lu ngerti semua bumbu, lu boleh nge-review. Dan yang lu review makanan lu sama makanan gua berdua yang kita masak. Nanti terbuka untuk Kadelbu itu ya? Boleh, tapi harus masak dulu bareng gua. Salah satu masakan misalnya kita bikin gabus pucung. Nah, gabus pucung yang kita masak berdua. Bukan makanan orang ya. Untuk restoran lain boleh. Boleh lu boykot. Tapi kalau gua tetap welcome. Kita masak bareng. Apa sih yang salah di dunia ini? Nggak ada yang salah. Semua manusia punya kesalahan, punya kekurangan. Di saat dulu gue punya kekurangan, lu hujat gue mati-matian, lu hujat gue habis-habisan, gue dikatain anjing, dikatain bego, dikatain orang tua goblok, nggak punya otak, nggak punya pikiran. Sekarang beliau lagi terpuruk, lu hujat lagi, dan lu berbalik ke gue. Mau lu apa sih di dunia ini? Sekarang lu coba buka mata hati lu. Lu juga banyak punya kekurangan semuanya. Kekurangan kita perbaiki. Orang yang punya kekurangan kita rangkul. Kita jadikan saudara, kita jadikan jalin silaturahim. Jangan jadi musuh lagi. Oke, begitu.